Selamat datang di Suara Malam ini. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang jangan datang ke kamar mandi sendirian. Silahkan menyaksikan. Halo, aku Anissa. Dulu pas lagi SMP, Nisa tinggal di sebuah asrama. Pada saat itu gak kepikiran sih, bisa jauh dari orang tua di usia yang masih pelin-pelan kayak gitu. Nisa pulang ke rumah tuh 6 bulan sekali, saat pergantian semester. Awalnya emang sulit banget, tapi seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya temen, Nisa lama-kelamaan betah dan nyaman di sana. Saat itu, teman pertama kali yang menyapa Nisa tuh namanya Risma. Itu saat kelas 7. Nisa inget banget gimana dekatnya kita, gimana prosesnya Nisa bisa betah di asrama karena dia yang selalu bantuin Nisa kalau lagi susah. Karena jujur aja sebenarnya Nisa orangnya manja, jadi apa-apa ini itu tuh belum bisa sendiri. Oh iya, asrama kita tuh punya aturan bahwa semua siswa harus udah tidur sebelum pukul 10 malam. Jadi dipastiin setelah pukul 10 lampu asrama kita tuh udah mati. Nah, pada suatu malam sekitar pukul 10:30-an, aku sama Risma pergi ke atas. Jadi emang struktur asrama kita tuh agak aneh. Bangunannya 3 lantai. Lantai pertama itu kantor, lantai kedua asrama, dan lantai ketiga kelas. Nah, kita pergi ke lantai 3, yaitu kelas, tempat kita belajar pas siang. Jadi kita ke sana naik pakai tangga belakang karena tangga depan tuh udah dikunci gitu, udah digembok. Dan kita kesana tuh bukan tanpa tujuan. Kalian tahu nggak, kita pergi ke lantai 3 tuh buat apa? Untuk melihat apa yang kita dengar. Itu pas awal-awal kelas 1 SMP tuh kayak gitu. Kita sering banget gak bisa tidur karena mendengar hal-hal yang sama, yaitu bangku di atas asrama kami tuh sangat gaduh, seperti sedang belajar pada siang hari kayak gitu. Kita suka naik lewat tangga belakang, terus nyalain lampu kelas karena udah dimatiin, kita nyalain lagi. Bangkunya emang berantakan banget, tapi nggak ada siapa-siapa. Aku sama Risma tuh saling natap, tapi kita nggak tahu pasti gitu apakah bangku itu tuh emang udah semrawut dari awal karena nggak diberesin sama piket sekolah, atau ya entahlah. Kemudian waktu demi waktu kami mulai terbiasa sama suara itu, sampai akhirnya nggak kerasa setahun berlalu kita udah naik ke kelas 8. Nah, pas awal masuk lagi, ya karena dari semester 7 ke semester 8 itu kan kita libur semester. Pas awal masuk lagi ke asrama, 1 minggu setelah kita balik dari rumah, suatu malam Risma kebangun sekitar tengah malamnya setengah 12, mungkin jam 12 waktu itu, sekitaran jam segitu. Risma kebangun, terus dia bangunin Nisa pikir mungkin Risma mau ditemenin ke toilet. Tapi Risma bilang gini, "Shh, kenapa?" tanya Nisa. "Ada yang mandi," Risma berbisik saat itu. Nisa gimana ya, gak begitu menghiraukan gitu. Nisa cuma bilang, paling itu kakak yang takut gak kebagian mandi kalau pagi. Ya karena Risma itu orangnya penasaran banget. Dia keluar dari kamar asrama, dia mungkin ke toilet buat ngeliat apa bener ada yang mandi gitu. Nah, saat itu Nisa ngantuk banget karena jadwalnya padat. Nisa gak keluar ngikutin Risma, Nisa lanjut tidur pada saat itu. Dan tiba-tiba suara langkah kaki Risma yang lari dari toilet. Nisa kaget. Nisa nanya, kenapa, ada apa? Dia jawab, enggak apa-apa, yuk udah tidur aja yuk, sambil nada terengah-engahnya dia habis lari tadi dari toilet. Dan sampai sekarang pun Nisa nggak tahu apa sebenarnya yang dia lihat di kamar mandi waktu itu.
setiap Nisa tanya tentang malam itu, Risma cuma bilangnya tuh suka sambil bisik gitu, jangan ke kamar mandi sendirian. Dan itu tuh selalu terngiang-ngiang di telinga Nisa. Singkat cerita, kita udah beranjak ke kelas 9. Banyak banget yang Nisa lalui sama Risma, suka duka cinta remaja. Terus kita libur panjang, libur semester genap pada saat itu tuh nyatu, jadi sama libur lebaran itu bersatu gitu. Liburnya benar-benar libur panjang banget, sekitar hampir 2 bulan. Nisa kembali lagi ke asrama sebagai siswa kelas 9 setelah libur panjang. Tapi ada yang hilang, Risma belum kembali. Setelah mencari informasi, ternyata kata ibu pengasuh Risma itu sakit katanya. Nah, selama Risma sakit di asrama itu, Nisa mulai terbiasa sendiri. Nah, saat itu malam sebelum tidur biasa kan kita ke kamar mandi buat cuci muka, cuci kaki. Waktu itu Nisa bareng-bareng sama teman-teman. Tapi karena kalau di asrama tuh gimana ya, kalau jam-jam pagi, jam-jam malam itu tuh penuh banget, ngantri banget kalau di kamar mandi. Jadi Nisa tuh kebagiannya terakhir. Kebetulan waktu itu kebagiannya terakhir. Pada waktu itu tinggal beberapa orang. Yang Nisa ingat cuma ada Nisa, Utin, Via, Selfie. Ya cuma kita berempat, kita bercanda-canda gitu kan. Biasa cewek-cewek ngobrolin apa sih di kamar mandi. Tiba-tiba salah satu lampu kamar mandi tuh kedap-kedip, mati nyala ya kayak dimainin gitu lah. Dan kalian tahu apa? Mereka bertiga tuh teriak dan kayak terbirit-birit lari ketakutan gitu. Kalau Nisa gimana ya, kayak terbiasa, soalnya emang sering kayak gitu Nisa kayak emang lampunya kan udah lama banget gak diganti. Salah satu lampu kamar mandi itu tuh lama banget gak diganti. Jadi Nisa paling juga itu lampunya usang gitu kan. Jadi emang udah biasa. Terus Nisa juga ingetnya kalau Nisa itu kan gak sendiri. Kalau Nisa itu suka sama Risma kalau ke kamar mandi. Nah tapi Nisa lupa waktu itu kalau Nisa tuh gak sama Risma, kalau Nisa tuh sendiri. Tapi ya udahlah, Nisa lagi nanggung gitu kan, gosok gigi, udah terbiasa juga. Ya udah, Nisa terusin gosok gigi, udah beres semuanya. Si lampu tetap kedap-kedip. Nisa keluar dari kamar mandi, lalu kening Nisa mengerut. Ada sosok yang samar, putih, menjuntai di bawah tangga dekat kamar mandi. Gak begitu jelas Nisa lihat dan gak ingin melihat lebih jelas juga. Nisa gak mau tahu itu apa. Nisa seketika bergegas pergi ke kamar ke asrama. Terus udah tidur, pengen lupain semuanya. Nah, keesokannya saat orang-orang beramai-ramai ke kamar mandi, Nisa lihat ke bawah tangga. Itu tuh gak ada kayak semacam karung putih atau kain putih, karena ditakutkan gitu semalam Nisa tuh cuma berhalusinasi. Yang Nisa lihat di bawah tangga itu cuma kotor, banyak sampah tulang. Dan satu hal lagi yang mengganggu Nisa. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf sekali. Di bawah tangga itu ada pembalut yang masih berlumur darah dan udah mengering. Mungkin kalian pikir jorok sekali gitu kan, sampai-sampai ada siswa yang membuang pembalut yang masih ada darahnya di bawah tangga itu. Tapi kita nggak tahu kenapa pembalut itu bisa di bawah tangga. Apa benar-benar dibuang sama siswa, atau bisa aja karena banyak anjing lewat kan, ada anjing pemulung yang bawa tulang, terus dia sengaja dia tuh kegigit pembalut itu terus ke bawah sampai ke bawah tangga. Mungkin ya, intinya dimanapun
sebenarnya pastikan ada ya semacam penghuni yang gak bisa kita lihat. Tapi katanya makhluk seperti itu tuh menyukai tempat-tempat yang kotor. Ya, jadi mari kita jaga kebersihan. Gak hanya karena menjaga dari hal-hal yang gak ingin kita lihat, tapi juga buat kebaikan diri sendiri juga gitu. Ceritanya sebenarnya masih panjang, masih banyak yang Lisa lalui sama Risma. Tapi untuk episode ini mungkin cukup sekian dulu. Semoga terhibur. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan ke kamar mandi sendirian. Bagaimana? Menarik bukan ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita yang menarik dari kami. Sekian, terima kasih.